Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya Asrul Pandi sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Saya Ismayanti sebagai pemateri pertama. Saya Tamara Eksanti Olivia sebagai pemateri kedua. Dan saya Rizka Yanti sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis manfaat biaya. Analisis manfaat biaya atau benefit cost analysis adalah analisis yang sangat umum digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek pemerintah dari berbagai sudut pandang yang relevan terhadap ongkos-ongkos maupun manfaat yang disumbangkannya. Analisis kelayakan proyek pemerintah biasanya dinyatakan dalam ukuran manfaat umum yang bisa ditimbulkannya. Dengan demikian, maka alat-alat analisis kelayakan proyek-proyek swasta seperti ROR, MPW, dan sebagainya tidak digunakan dalam memutuskan apakah suatu proyek pemerintah layak dilakukan atau tidak. Proyek-proyek pemerintah adalah proyek-proyek yang dibangun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terhadap 4 klasifikasi proyek-proyek pemerintah, yaitu untuk pengembangan kebudayaan, untuk proteksi, untuk pelayanan ekonomi, dan untuk sumber daya alamiah. Pembiayaan proyek pemerintah. Sumber pembiayaan proyek pemerintah yaitu yang pertama, pajak, baik pajak pertambahan nilai, pajak bumi, dan bangunan. Yang kedua, dana internal dari hasil proyek pemerintah yang menyediakan barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan cara membayar. Yang ketiga, pinjaman, termasuk diantaranya yang berupa pengeluaran obligasi. Tingkat bunga untuk proyek pemerintah. Ada beberapa cara yang dipakai untuk menentukan tingkat bunga yang berlaku pada suatu proyek pemerintah, antara lain, yang pertama, berpatokan pada tingkat bunga dari dana pinjaman proyek. Yang kedua, didasarkan pada ongkos kesempatan dari dana yang dipakai dari sudut pandang pemerintah. Yang ketiga, didasarkan pada ongkos kesempatan dana bila dilihat dari sudut pandang pembayaran pajak. Proyek-proyek pemerintah dan ekonomi teknik. Kontribusi aspek teknik pada sistem pertahanan nasional, pengendalian polusi, konstruksi jalan raya, pengendalian banjir, dan berbagai proyek-proyek pemerintah yang lainnya yang semakin besar. Input-input teknis pada proyek-proyek tersebut bukan saja berupa pemakaian alat-alat atau komponen-komponen teknis, tetapi juga akan melibatkan para teknisi atau ahli-ahli teknik, baik sebagai konsultan maupun tenaga pelaksana. Sebelum diputuskan untuk dilaksanakan suatu proyek pemerintah, harus dievaluasi mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan, pemunculan alternatif, dan pemilihan alternatif yang terbaik. Dalam pemilihan alternatif yang terbaik, proyek pemerintah lebih menekankan pada manfaat atau kesejahteraan umum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Analisis manfaat biaya. Suatu proyek dikatakan layak atau bisa dilaksanakan apabila rasio antara manfaat terhadap biaya yang dibutuhkan lebih besar dari 1. Oleh karena itu, dalam menganalisis manfaat biaya, harus berusaha mengkuantifikasikan manfaat dari suatu usulan proyek. Secara matematis, analisis manfaat biaya dapat diformulasikan sebagai berikut. B per C sama dengan manfaat terhadap umum per ongkos yang dikeluarkan pemerintah. Kedua ukuran tersebut sama-sama dinyatakan dalam nilai present worth atau nilai tahunan dalam bentuk nilai uang. Apabila nilai rasio B per C sama dengan 1, maka nilai rupiah yang ekuivalen dengan manfaat sama dengan nilai rupiah yang ekuivalen dengan ongkos. Ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh suatu proyek terdiri atas ongkos-ongkos investasi dan ongkos operasi dan perawatan. Maka dapat dirumuskan B per C sama dengan manfaat neto bagi umum dikurang ongkos operasi dan perawatan per ongkos investasi proyek. Jika rasio B per C lebih dari 1, maka proyek tersebut bisa diterima. Dan jika kurang dari 1, proyek tersebut ditolak. Jika rasio B per C sama dengan 1, maka kondisi proyek tidak berbeda antara bisa diterima atau tidak. Contoh soal. Untuk contoh soal dapat dilihat pada buku Ekonomi Teknik halaman 265 contoh 11.1. Adapun solusi dari soal tersebut yaitu manfaat ekuivalen tahunan yang diharapkan per mil adalah buka kurung 8 kurang 4 tutup kurung dikali 10.000 kali 365 dikali 1.610 juta per 235,60 juta rupiah sama dengan 100 juta.
Dan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan per mil yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah 900 juta buka kurung A per P, 7%, 30 tutup kurung tambah 900 juta buka kurung 3% tutup kurung sama dengan 900 juta 0,0806 plus 900 juta dalam kurung 0,03 sama dengan 99,540 juta. Dengan demikian, maka rasio B per C adalah B per C sama dengan 235,60 juta per 99,540 juta sama dengan 2,36. Karena rasio B per C lebih besar dari 1, maka rencana pembukaan jalur penunjang tersebut layak untuk dikerjakan. Apabila manfaat-manfaat ini disertakan dalam analisis, maka rasio B per C tadi akan meningkat yang menunjukkan bahwa rencana proyek tersebut lebih terbukti layak untuk dilaksanakan. Apabila digunakan pendekatan perhitungan B per C termodifikasi, maka akan diperoleh rasio B per C sebagai berikut. B per C sama dengan 235,60 juta dikurang 27 juta per 72,540 juta sama dengan 208,60 juta per 72,540 juta sama dengan 2,87. Dari kedua nilai rasio B per C di atas, maka sangat beralasan untuk memutuskan bahwa rencana proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu analisis manfaat biaya untuk membandingkan alternatif. Ada dua situasi yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dalam analisis manfaat biaya dalam beberapa alternatif yang tersedia, yaitu yang pertama, apabila alternatif tersebut bersifat mutually eksklusif, maka harus dievaluasi secara individual. Masing-masing alternatif harus dibandingkan antara yang satu dengan yang lain untuk menentukan yang terbaik. Yang kedua, apabila tidak ada batasan untuk sumber daya untuk melaksanakan alternatif tersebut, maka harus memilih yang terbaik. Namun juga harus mengevaluasi alternatif tersebut secara individual. Apabila peningkatan rasio B per C dari satu alternatif ke alternatif lainnya lebih besar atau sama dengan 1, maka proyek yang membutuhkan investasi yang lebih besar yang harus dipilih. Demikian pula sebaliknya, bila peningkatan rasio B per C kurang dari 1, maka yang dipilih adalah alternatif proyek yang membutuhkan investasi yang lebih kecil. Untuk contoh soalnya dapat dilihat pada halaman 268. Contoh soal 11.2. Departemen Pariwisata sedang mempertimbangkan 4 alternatif proyek rekreasi di Jawa Timur. Sebut saja alternatif A, B, C, dan D. Besarnya manfaat ekuivalen tahunan, ongkos ekuivalen tahunan, dan nilai rasio B per C dari keempat alternatif tersebut terlihat pada tabel 11.1. Bila dilihat sepintas, mungkin kita bisa terjebak untuk langsung memilih alternatif B karena memberikan rasio B per C terbesar. Namun dalam kasus ini ternyata bukan B yang terbaik. Alternatif terbaik bisa dipilih dengan analisis B per C meningkat seperti halnya yang bisa dilakukan pada analisis ROR meningkat. Pada persoalan ini, pertama kali kita akan membandingkan alternatif D dengan alternatif 0 atau do nothing. Peningkatan manfaat dari alternatif 0 ke alternatif D adalah 95 juta dan peningkatan ongkosnya adalah 50 juta. Dengan demikian, maka rasio B per C peningkatan tersebut adalah B per C D min 0 sama dengan 95 juta per 50 juta sama dengan 1,90. Karena BC D min 0 lebih besar atau sama dengan 1, maka alternatif D yang dipilih.
Selanjutnya, alternatif D dibandingkan dengan alternatif C sehingga diperoleh rasio B per C meningkat sebagai berikut. B per C, C min D sama dengan 115 juta dikurang 95 juta per 88,5 juta dikurang 50 juta sama dengan 20 juta per 38,5 juta sama dengan 0,52. Karena B per C, C min D lebih kecil atau sama dengan 1, maka alternatif D tetap dipilih dan alternatif C ditolak dan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Pembanding berikutnya dari alternatif D adalah alternatif B dari rasio B per C dari kedua alternatif tersebut adalah B per C B min D sama dengan 167 juta dikurang 95 juta per 79,5 juta dikurang 50 juta sama dengan 72 juta per 29 juta sama dengan 2,44. Nilai B per C, C min D lebih besar dari 1 sehingga alternatif B lebih baik dari alternatif D. Dengan demikian, maka alternatif B bertahan dan alternatif D ditolak dan tidak akan dipertimbangkan lagi. Alternatif terakhir setelah alternatif B adalah alternatif A. Rasio B per C dari alternatif B terhadap alternatif A adalah B per C A min B sama dengan 182 juta dikurang 167 juta per 91,5 juta dikurang 79,5 juta sama dengan 15 juta per 12 juta sama dengan 1,25. Dari sini bisa disimpulkan bahwa alternatif A adalah yang terbaik di antara alternatif yang lainnya sehingga alternatif inilah yang dipilih. Secara ringkas, proses pemilihan alternatif di atas ditunjukkan pada tabel 11.2 yang dapat dilihat pada buku halaman 269. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi benefit, disbenefit, dan ongkos. Benefit atau manfaat adalah semua manfaat positif yang akan dirasakan oleh masyarakat umum dengan terlaksananya suatu proyek. Disbenefit adalah manfaat atau dampak negatif yang menjadi konsekuensi bagi masyarakat umum dengan berdirinya atau berlangsungnya proyek tersebut. Ongkos adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun suatu proyek. Ongkos-ongkos ini meliputi baik ongkos-ongkos awal dari proyek maupun ongkos-ongkos tahunan yang biasanya dibutuhkan untuk operasional dan perawatan. Terdapat dua klasifikasi yang umum dipakai berkaitan dengan manfaat dari suatu proyek pemerintah, yaitu manfaat primer dan manfaat sekunder. Contoh klasifikasi manfaat biaya masing-masing fungsi DAM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di dalam slide terdapat tabel 11.4, yaitu tabel klasifikasi manfaat biaya masing-masing fungsi DAM. Kemudian beralih ke analisis efektivitas ongkos. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi agar bisa melakukan analisis efektivitas ongkos, yaitu yang pertama, fungsi atau sasaran dari proyek atau sistem yang dievaluasi bisa didefinisikan dan bisa dicapai. Yang kedua, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan atau yang bisa ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga, kendala-kendala yang berkaitan dengan permasalahan bisa diterima atau batasnya bisa dijangkau. Kemudian ke contoh soal. Untuk contoh soal sendiri yaitu contoh soal 11.4. Terdapat pada buku Ekonomi Teknik halaman 226. Disertakan dengan pembahasan yaitu terdapat pada halaman 227. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.